Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penikmat Jalan Tengah dan channel Buya Muammar di mana saja berada. Sudah lama ini saya tidak membuat video, baik itu podcast, sudut pandang, dan statement lah, pandangan-pandangan saya tentang review video dan segala macam. Nah, pada malam ini malam Selasa. Kalau kita pakai tanggal yang hari Senin, berarti ini tanggal 12 Februari. Jamnya seperti yang dilihat di TV, itu jam 22.45 waktu Indonesia Barat. Kenapa saya jelaskan waktu dan tanggal pembuatan video ini? Karena pada video kali ini saya akan, kalau bahasa orang tuh prediksi ya, memprediksi sebuah kejadian. Ya, ini firasat saya ini tentang sebuah kejadian. Dan untuk memastikan juga ini benar tanggal 12 Februari, nanti bisa dilihat di layar TV ini ada menunjukkan 1 hari menuju ke pemilihan, dia bilang. Yang jelas ini jamnya jam 22:46 waktu Indonesia Barat. Malam Selasa ini ya. Sebenarnya firasat saya ini sudah dari beberapa bulan yang lalu, dan saya sudah sampaikan juga ke beberapa orang. Insya Allah kalau firasat saya ini benar, nanti orang-orang yang pernah saya sampaikan tentang firasat saya ini akan saya minta untuk membuat semacam kesaksian bahwa saya pernah mengucapkan ini kepada dia, termasuk keinginan saya membuat video ini. Lalu kenapa firasat saya ini saya videokan? Saya hanya ingin menguji firasat ini saja. Kalau dia benar ya alhamdulillah. Kalau dia salah ya enggak apa-apa lah saya dihujat, tapi ya mudah-mudahan tidak dihujat ya. Berawal dari tahun 2019 ya, pemilihan presiden ya. Berawal dari tahun 2019 waktu pemilihan presiden, di mana waktu itu Pak Jokowi lawan Pak Prabowo. Pak Jokowi berpasangan dengan Pak Ma'ruf Amin, kemudian Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno waktu itu. Di mana situasi, kondisi dan semangat orang mirip sekali dengan kejadian sekarang ini. Artinya ada beberapa golongan, walaupun yang pemilihan presiden tahun 2019 itu bagi saya memang ada orang-orang yang agak lebay gitu ya. Sampai-sampai ada yang berdoa kalau Pak Prabowo tidak menang, ya Allah siapa lagi akan menyembahmu. Nah, ada tim sukses ustazah mengucapkan seperti itu. Nah, walaupun waktu itu firasat saya, mohon maaf ya, yang menang tuh Pak Jokowi. Firasat saya tuh yang menang Pak Jokowi, dan banyak mungkin di Lombok ini, dan kalau Anda menonton video saya ini, termasuk Anda yang mungkin kurang serak itu, Anda memandang gimana kepada saya, padahal saya tidak dikenal sama Pak Jokowi dan saya bukan tim sukses waktu itu, tapi firasat saya mengatakan Pak Jokowi yang menang. Tetapi kalau di Lombok Pak Jokowi kalah, saya bilang. Firasat saya mengatakan, bahkan saya sempat didatangi sama tim sukses Pak Jokowi. Saya bilang, sudah, saya bilang, tidak usah suruh saya ngomong atau mengkampanyekan Pak Jokowi. Yang jelas Pak Jokowi yang akan menang. Tapi kalau di Lombok ini Pak Prabowo yang menang, saya bilang. Tapi kalau di Indonesia Pak Jokowi, itu firasat saya. Nah, termasuk pemilihan presiden kali ini. Sebenarnya sudah sejak dulu saya ingin bikin video ini, cuman saya tidak ingin nanti ini dikaitkan dengan dukung-mendukung. Nah, jadi saya membuat video ini tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung ya. Masalah kita memilih siapa, ya khusus bagi saya itu, saya akan gunakan hak pilih saya ini di bilik suara. Begitupun bagi Anda mungkin yang menonton video ini, jangan sampai pilihan Anda berubah gara-gara firasat saya ini gitu ya. Oke, jadi firasat saya yang akan memenangkan pemilihan presiden
kali ini mohon maaf Pak Prabowo, ini firasat saya. Firasat saya ini ditunjang oleh beberapa pengalaman, apa istilahnya, bukan pengalaman spiritual ya, semacam ada pandangan-pandangan ya, mohon maaf mungkin agak ini ya, agak berlebihan, saya pandangan gaib lah. Saya ngelihatnya itu kok presiden kita itu Pak Prabowo gitu. Presiden kita Pak Prabowo dalam pandangan saya ya, mungkin lewat mimpi gitu. Dan mimpi saya ini bukan sebulan yang lalu, jauh hari sebelum Pak Prabowo memutuskan untuk berpasangan dengan siapa, sebelum Pak Prabowo memutuskan untuk mencalonkan diri. Tapi firasat saya, kalau Pak Prabowo mencalonkan diri lagi di tahun 2024 ini, firasat saya mengatakan dia akan menang gitu. Dan ya mohon maaf ini ya, kalau seumpama firasat saya ini benar, saya berharap Anda nonton sebuah film. Nah, kalau film saya ini saya tonton dia di akhir Januari kemarin lah. Pokoknya kapan dia lupa ingat saya. Jadi begitu dia tayang di 21 film ini, saya ndak ada benak saya mau nonton film yang ada kaitannya dengan kondisi negara kita. Saya lebih kepada seneng aja lihat pemeran utamanya ini, bintang utamanya, karena di beberapa film yang dia yang memerankannya orang ini saya lihat di TV itu filmnya bagus gitu. Sehingga begitu saya lihat di di iklan gitu bahwa dia akan tayang di 21, saya pingin ngelihat pasti film orang ini bagus. Padahal mohon maaf, judulnya itu mungkin kalau kita lihat hanya dari judulnya saja, mungkin kita akan berpikir ini film tentang peternakan lebah. Karena judulnya itu The Beekeeper, penjaga lebah. Ini kan kayak model peternakan lebah lah gitu ya, peternakan lebah. Tapi begitu saya tonton film ini, Masya Allah, mencerminkan Indonesia. Mulai dari mohon maaf betapa orang sekarang di Indonesia ini banyak sekali tertipu dengan dikirimkan undangan modelnya, ternyata itu aplikasi untuk menguras isi rekening. Ada modelnya panggilan untuk memilih, macam-macam lah modelnya. Di film ini ada. Gimana kita sedang marak judi slot. Di film ini ada. Kok ini kayak menggambarkan Indonesia, tak terkecuali pemilihan presidennya. Walaupun di film ini tidak dilihatkan tentang ada adegan pemilihan presiden. Tetapi intinya saya tidak jelaskan seperti apa. Coba nanti ya, kalau benar prediksi ini, Anda tonton film ini, Anda akan lihat, kok kayak Indonesia itu, kondisinya kayak Indonesia. Termasuk kalau firasat atau prediksi saya ini benar yang menang Pak Prabowo. Kenapa bisa menang? Kita juga bisa lihat di film ini. Gitu. Jadi insya Allah film video saya ini saya akan berusaha tayangkan dia secepat mungkin. Tetapi dia tidak akan muncul dia tidak bisa ditonton gitu. Kita akan tayangkan dia pakai tayang perdana, tapi kita kunci dia. Supaya apa? Supaya ini jangan dipolitisir, dan saya tidak mau mengganggu juga pilihan orang ya. Saya tidak mau mengganggu pilihan orang. Lalu bagaimana dengan di Lombok? Jadi kalau di Indonesia ini firasat ya, firasat saya tuh yang menang Pak Prabowo. Lalu apakah dia 1 atau 2 putaran? Mohon maaf, sampai saat ini saya sih tidak melihat apakah dia 1 putaran atau 2 putaran gitu ya. Yang jelas pemenangnya Pak Prabowo. Mau 1 putaran Pak Prabowo pemenangnya, mau 2 putaran Pak Prabowo. Ya. Apakah Pak Prabowo besok pemilihan ini langsung mendapatkan suara maksimal 50% lebih sehingga dia hanya 1 putaran, atau dia akan 2 putaran ya.
Nah, kemudian bagaimana dengan di Lombok? Sama, ketika saya ditanya waktu itu, kalau di Indonesia saya bilang itu pemenangnya Pak Jokowi, orang mau bilang apa, sudah ini bagian dari jihad apa segala macam. Yang jelas Pak Jokowi menang, saya bilang waktu itu. Tapi kalau di Lombok Pak Jokowi tidak menang. Sama. Kalau dulu Pak Prabowo hampir 70% sekian dapatnya suara di NTB ini. Walaupun Pak Jokowi berkali-kali datang ke NTB. Nah, kalau di firasat saya, Pak Prabowo tidak kalah di NTB. Cuman suaranya dari pemilihan dulu tuh turun drastis. Ya, kalau di firasat saya tuh Pak Prabowo itu maksimal dapatnya 50%. Ya, itu bisa kurang. Ya, siapa yang suaranya fantastis kalau di NTB ini? Pak Anies. Ya, Pak Anies kemungkinan bisa nyalip Pak Prabowo, kemungkinan. Tapi di firasat saya Pak Prabowo masih memimpin suara di NTB ini, tapi turun jauh persentasenya kalau di NTB. Mungkin itu saja ya yang saya sampaikan. Sekali lagi, ini tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung, dan saya bukan tim sukses siapapun, dan saya tidak mengarahkan Anda untuk memilih sesuai dengan firasat saya ini. Silahkan Anda mau pilih pilihan Anda dari awal, silahkan saja ya. Tapi ini hanya firasat. Kalau dia benar, ya berarti firasat saya beberapa kali ini teruji. Ini hanya untuk menguji firasat saya saja. Sebenarnya jauh hari sebelumnya saya ingin buat, tetapi saya sudah banyak cerita tentang firasat saya ini dan keinginan saya untuk membuat video ini. Kemudian pesan saya ini ya kepada semua pemilih, jangan golput. Siapapun Anda yang punya hak untuk memilih, jangan golput. Karena apa? Kalau Anda golput, kertas suara Anda ndak golput. Anda mengatakan diri Anda golput. Misal di satu TPS ada 10 orang bilang dia golput. Saya tidak milih karena saya tidak senang siapa-siapa, mau DPR, mau DPD, mau presiden, saya tidak memilih, dia bilang. Dirinya tidak memilih. Tapi kertas suara Anda jangan-jangan dia yang memilih. Jadi kalau mau golput yang cerdas, tetap Anda datang ke TPS, tapi mohon maaf buat kertas suara Anda itu rusak. Daripada Anda tidak datang ke TPS sama sekali, kertas suara Anda yang utuh itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi saya bukan bersuzon, ini untuk kita menjaga saja, berjaga-jaga. Datang ke TPS, memilih. Kalau memang Anda ada yang Anda mau pilih, sudah dilecok-lecok sudah semua kertas suara itu, supaya jangan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, kepada siapapun Anda yang mempunyai hak pilih, tanggal 14 Februari, hari Rabu besok itu, datang ke TPS, salurkan aspirasi Anda. Pilih siapa yang Anda inginkan. Kalau memang Anda tidak punya pilihan siapapun, buat kertas suara Anda itu rusak. Supaya apa? Supaya jangan sampai Anda berpikir Anda golput, tapi kertas suara Anda tidak golput. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.